asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati para penguji uji kinerja PBG Batch 2 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Taufik, nomor peserta 9881090075031, mahasiswa PBG Batch 2 2022 Universitas Islam Negeri Mataram, siap melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran T materi komponen listrik pada tema 3 komponen penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Swasta Terumbu 5, Nusa Tenggara Barat, pada hari ini Rabu 26 Oktober 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Nana? Alhamdulillah, sehat, kuat, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hadir pada kesempatan kali ini? Ajeng, yang keras dong. Hadir. Albi, Hadir. Alimun, Hadir. Eri Rahmansyah, Hadir. Fitriah, Hadir. Hafiza, Kurniati, Hadir. M. Faizal, Hadir. M. Rizky, Hadir. Muhammad Alfian. Hadir. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita lebih lengkap dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, anak-anak, mari kita sama-sama berdoa. Jadi untuk berdoa kali ini, aku minta siapa tadi yang datang paling awal di sekolahnya, angkat tangan. Yang paling pertama hadir di sekolah. Ya, coba dipimpin teman-temannya berdoa. Maju ke depan. Oke. Berdiri semua. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian? Ya. Pakai listrik di rumahnya? Oke. Nah, kira-kira bagaimana listrik bisa sampai di rumah kalian? Yang tahu? Dengan apa? Kenapa? Jawab. Yang keras. Jawab. Tak apa-apa. Ayo. Jawab. Bagaimana listrik sampai ke Kabel. rumah kalian? Kabel. Ya? Dengan kabel. Dengan kabel. 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 Ya. Kabel ya, pakai kabel betul. Ada kabelnya. Apa lagi? Aliran listrik. Ya, betul. Jadi dari mana aliran listriknya? Dari mana? Dari baterai. Apa dari mana? Dari PL. LN. Apa itu PLN? Listrik. Perusahaan listrik negara. Jadi dari PLN itu disalurkan melalui kabel ke rumah kalian. Itu secara singkatnya. Kalau secara apa istilahnya lengkapnya nanti kita akan pelajari bersama. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai listrik. Jadi listrik itu adalah salah satu sumber energi yang sangat dibutuhkan. Banyak sekali yang membutuhkan sumber energi listrik ini. Di dalam Al-Quran itu energi listrik ya, sudah dibahas ya, dalam Al-Quran mengenai teknologi listrik, yaitu dalam surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi Allah yang memberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahaya itu ya, cahaya Allah itu seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita. Pelita itu sejenis lampu. Pelita sejenis lampu di dalam sebuah kaca, dan kaca itu bagaikan bintang yang seperti mutiara yang mengeluarkan cahaya. Kalau zaman sekarang perumpamaan itu orang-orang membuat semacam sejenis seperti yang disebutkan tadi itu, membuat yang namanya lampu. Tapi lampu tidak akan bisa menyala atau mengeluarkan cahaya, harus membutuhkan energi yang namanya energi listrik. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti setelah kalian melakukan percobaan, kita akan membuat percobaan sebuah rangkaian listrik sederhana. Nanti kalian dapat mengetahui rangkaian listrik, kemudian komponen-komponen dari sebuah rangkaian listrik, dan apa saja fungsi dari masing-masing komponen. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaat kegiatan kita hari ini apa manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Jadi dengan mengetahui apa saja komponen yang ada di dalam listrik, di dalam sebuah rangkaian, maka nanti kalau di rumah ada gangguan listrik, ada konsleting listrik, atau ada masalah dengan listrik di rumah kalian, kalian bisa mengetahui sendiri di mana letak kesalahannya. Apakah di kabelnya yang putus, atau di saklarnya yang rusak,
atau di lampunya yang mati. Itu nanti. Tapi kalian harus tahu dulu komponennya apa saja, kemudian fungsinya apa saja. Nanti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, untuk sebagai bahan ya, pengetahuan awal kalian sebelum kita nanti melakukan praktikum. Jadi rangkaian listrik itu ya, ini disebut sebagai rangkaian tertutup ya. Jadi ada baterai sebagai sumber energinya, kemudian mengaliri arus listrik ya melalui saklar dan lampu balik lagi ke baterai. Jadi ketika kabelnya terputus, maka listriknya tidak akan nyambung. Arus listriknya terputus sehingga bola lampunya akan padam. Jadi arus listrik yang namanya arus itu mengalir dari kutub positif namanya baterai ke kutub negatif. Ada positif, ada negatif. Dari kutub positif menuju kutub negatif. Dari kutub negatif yang dialiri adalah elektron namanya menuju kutub positif. Jadi dari elektron, aliran elektron ke kutub positif, dari positif mengeluarkan aliran arus listrik ke kutub negatif. Nah, ketika melewati lampu, maka lampu akan menyala. Nah, ini yang disebut rangkaian listrik tertutup. Ya, untuk itu kita akan coba ya, membuat sebuah rangkaian listrik. Jadi Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Angkat tangan siapa yang juara ranking 1 sampai 5. Di 1 siapa? 1 sampai 5. Angkat tangan. Angkat tangan cepat. 2, 3, 4. Dan duduk di dalam satu kelompok masing-masing kelompoknya masing-masing. Tentukan meja ini dua. Losak tidak ada nih. Meja. Kadang kiri ke? Kiri. Kadang. Kelompok 5. Ya, ini kelompok nama anggotanya biar cepat. Tuntir aja. Kelompok 4. Nama anggotanya nanti duduk di akan dibuka lembar kerjanya. Buka terus sampai ke apa lagi? Terus ke percobaannya. Di halaman berapa itu? Halaman 3. Ini halaman 3. Satu. Aja nih ke halaman 3 aja.
3 hingga apa itu? Udah Hingga dibuka semua? halaman 3 Tahu tuh. halaman 3? Lihat halamannya. 1, 2, 3. Ya, hari ini kita akan mencoba ya, membuat sebuah rangkaian listrik sederhana yang namanya rangkaian listrik. Jadi nanti dalam melakukan percobaan tetap harus berhati-hati, walaupun yang kita gunakan adalah listrik yang tidak berbahaya, namun kalau tidak hati-hati bisa membahayakan. Oleh karenanya hati-hati, ikuti setiap petunjuk yang ada pada lembar kerjanya. Ya. Pertama, silakan diambil satu. Nah, berapa nih? 3 sudah berhasil. Ayo yang lain. Harus bisa. Lihat gambarnya baik-baik dan berangkai sesuai dengan gambarnya. Tahu ada ni pas deh. Nah, berapa? 5. Sudah berhasil. Ya, coba matikan lampunya. Matikan. Coba apa nih? Tekan tombol on. Apakah lampu menyala atau tidak? Iya, tekan. Luar ini menyala seraan. Di luar menyala seraan nih. Pasang ke tahu. Jauh bicara kabel sambung mulai. Di luar menyala seraan tombol on off nih. Tombol on di luar menyala seraan. Tio posisi deh on atau off kecen deh. Tio posisi deh on atau off. Oh, dekare on. Tio posisi akhirnya baca ke. On off tuntin deh deh. Akhir off. Oke, on, off. Iya nih. Kece. No on deh menyala atau mati. Off deh menyala atau mati. Itu dicoba deh. Bukan berarti jawaban. Tahu kabel lah. Ya, apa yang dilakukan kamu tadi dilakukan melakukan apa? Dijawab saja pertanyaannya sesuai dengan kemampuan kalian ya. Sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan juga apa yang sudah kalian praktikkan. Jangan takut salah ya. Salah tidak apa-apa. Jangan takut salah.
Keadaan pertama. Ya. Sekarang menyala. Oh ya. Terus. Bagaimana keadaan lampu dalam posisi sebelah pada posisi on atau terbuka? Apakah lampu menyala? Tidak. Apakah yang menyebabkan perbedaan keadaan lampu pada kegiatan pertama dan kedua? Lampu akan menyala jika lampu akan semakin Keras. apa yang dapat kalian buat setelah Lain Pak. Bantu bunyinya bagian baca. Kena ah ngasal di punya naya aku memerlukan arus listrik dan mensalurkan minyak kabel pada baterai berfungsi untuk menyimpan baterai. Kabel dan saklar berfungsi untuk menyalurkan listrik ke bola lampu dan saklar berfungsi untuk menyalakan lampu. Bola lampu berfungsi untuk menerangkan ruangan. Dudukan atau soket bola lampu berfungsi sebagai tempat dudukan bola lampu. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Bagaimana keadaan lampu pada Bacaan pertama. setelah pada posisi on atau tertutup? Apakah lampu menyala? Coba, kita. Praktek. Posisi on. Nyala. Terus. Bagaimana keadaan lampu setelah posisi saklar pada posisi off atau terbuka? Apakah lampu menyala? Oh, iya. Oh, mati. Apakah yang menyebabkan perbedaan keadaan lampu pada kegiatan pertama dan kedua? Baca. Apa perbedaannya? Nyala dan mati. Ya, terus. Kesimpulan apa yang dapat kalian buat berdasarkan percobaan tersebut? Kalau ditekan on, lampunya akan menyala. Kalau off, lampunya akan mati. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua berhasil membuat rangkaian listrik. Ada yang tidak berhasil, ada yang lampunya tidak menyala. Hei, cambe nih. Kalau saklarnya di on, nyala tidak? Kalau off, jadi kalau posisi on, artinya rangkaian yang kalian buat itu rangkaian tertutup. Kalau rangkaiannya tertutup, maka lampu akan menyala. Kalau saklarnya posisi off, artinya posisi off itu tidak nyambung. Saklarnya tidak nyambung, sehingga rangkaian kalian disebut rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka, aliran listriknya tidak akan sampai ke lampu, sehingga lampunya tidak menyala. Nah, tadi apa saja komponen yang kalian gunakan? Pertama, baterai apa fungsinya? Nih, belakang
sekarang coba apa fungsi baterai? Satu, baca coba. Hasil kelompoknya sudah dibaca. Untuk yang keras. Mati remnya. Memfungsikan lampu. Nih apa? Mengantar aliran listrik. Ini Ajeng. untuk menyalurkan aliran listrik. Kemudian kabel, apa fungsinya? Ya, menyalurkan aliran listrik, menyalurkan aliran atau mengantarkan. Kemudian yang ketiga, saklar apa? Ya, mematikan atau menyalakan lampu. Boleh. Menyalakan atau mematikan lampu sama saja. Boleh. Ada yang lain? Jawaban lain? Kita nenek. Saklar itu fungsinya untuk menyambung dan memutuskan rangkaian listrik. Sama juga boleh untuk menyalakan dan mematikan lampu juga sama. Kalau bola lampu menerangkan ruangan. Ada yang lain? Nih, untuk apa? Menyala. Untuk menyalakan cahaya. Fungsi lampu itu mengubah aliran listrik menjadi energi mengubah energi listrik menjadi energi atau bisa juga lampu sebagai alat untuk mengetahui adanya aliran listrik atau tidak. Apa saja komponen listrik? Baterai, kabel, saklar, bola. Coba yang belakang. Apa saja komponen listrik? Satu, dua, ya. Fungsinya sudah paham ya, fungsinya masing-masing. Nah, kemudian kamu akan bagikan soal evaluasi. Soalnya cuma 5 nomor, tidak ganda. Silakan waktunya kamu berikan 5 menit saja. Satu soal, 1 menit untuk diselesaikan.
dipelajari tadi, pertama membuat rangkaian. Kemudian yang kedua, kalian menyebutkan komponen dari rangkaian listrik. Komponennya apa? Dan yang ketiga adalah fungsi dari masing-masing komponen. Jadi harus paham komponen listrik yang kalian buat tadi apa saja dan apa fungsinya masing-masing. Nah, untuk pertemuan kita berikutnya kita akan belajar mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Nanti kita akan membuat dengan rangkaian dengan 2 buah bola lampu. Ada yang merangkai seri, nanti ada yang merangkai secara paralel. Bagaimana rupanya itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai tugas kalian nanti di rumah, silakan ditulis ya, apa saja alat-alat yang ada di rumah kalian, alat yang menggunakan listrik dan fungsinya apa. Silakan tulis apa yang punya setrikaan, setrika listrik, kipas angin, tulis apa manfaatnya. Ya. Nanti tanya, kalau tidak tahu tanya kepada orang tuanya. Ini namanya apa, untuk apa. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis.